Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi terakhir dari karakteristik senyawa organik, yaitu pembuatan atau analisis porositas dan interpretasi data ADS, DS, dan juga BT. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ADS dan juga DS dulu. Nah, kita mulai dari penjelasannya dulu ya. Kurva ADS atau DS ini sering disebut dengan isoterium adsorpsi atau adsorpsi-desorpsi. Fungsinya itu untuk menentukan luas permukaan spesifik, volume dari total pori, dan juga distribusi ukuran pori dari material anorganik. Nah, si kurva ADS-DS ini tuh merupakan hasil dari dua proses fisikokimia yang saling berlawanan mengenai interaksi antara zat gas atau cairan disebut asorbat seperti biasa dengan permukaan zat padat. Nah, konsepnya itu dia menggunakan dua konsep, yaitu adsorpsi sebagai penempelan dan juga desorpsi sebagai pelepasan, di mana molekul-molekul gas atau cairan itu akan menempel pada permukaan zat padat. Kemudian molekul tersebut terikat karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul. Lalu dengan desorpsi atau proses kebalikan dari absorpsi, yaitu pelepasan kembali molekul gas atau cairan yang tadinya menempel pada permukaan zat padat tersebut. Proses ini biasanya dipicu oleh penurunan tekanan atau kenaikan suhu. Nah, dalam karakteristik material, kedua proses ini tuh biasanya diukur bersamaan dalam satu grafik atau kurva. Biasanya untuk melihat seberapa banyak gas yang bisa diserap atau dilepaskan oleh suatu material pada tekanan tertentu. Nanti dia tuh akan menghasilkan sebuah kurva yang bisa memberikan informasi kepada kita mengenai material tersebut, yang biasanya digolongkan menjadi 6 tipe kurva isoterum berdasarkan standar IUPAC ya, dan juga bisa menjelaskan perbedaan gaya ikat antara fisika dan kimianya. Untuk BET sendiri itu tuh biasanya digunakan untuk menentukan luas permukaan, di mana metode BET ini tuh akan menggunakan kurva untuk menghitung total luas permukaan material itu berdasarkan jumlah gas. Biasanya itu yang dipakai nitrogen, sama seperti yang akan dibahas ini, yang melapisi seluruh permukaannya. Konsepnya sama kayak yang ADS-DS tadi, tidak jauh berbeda, bahkan sepertinya keduanya ini saling berkaitan satu sama lain. Oke, kita akan lanjut ke tutorial cara mengolah datanya dulu. Di sini saya menggunakan software Excel ya. Datanya ini sudah saya pisahkan. Yang ini yang tabel hijau ini adalah ADS dan tabel birunya itu DS. Pertama kita ke insert dulu untuk menambahkan blank page untuk kurvanya seperti ini. Sebentar. Nah, kemudian nanti tinggal di select data. Di sini ada tambahkan atau add, bisa ditambahkan. Untuk yang pertama itu kita tulis ADS dengan series X value-nya. Kita tuh pakai yang kolom F yang ini ya. Tarik aja sampai bawah. Nah, untuk series Y-nya kita pakai yang kolom G yang sebelah sini. Kemudian kita tambahkan kembali yang keduanya ini untuk DS-nya. Nah, ini juga diperlakukan dengan sama ya, series X-nya. Kita pakai yang kolom yang N, kalau di sebelah sini ya. Kemudian untuk series Y-nya kita pakai kolom yang O. Nah, kalau sudah tinggal oke-kan saja. Di sini kita sudah dapat si kurva ADS sama DS-nya. Kurva ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu tuh bisa menunjukkan ukuran atau jenis tipe dari si material yang kita analisis. Dari hasil analisis kita ya, dari hasil pengolahan data barusan yang sebentar itu, bisa ditemukan kalau misalkan si material ini tuh termasuk ke dalam tipe 4 menurut IUPAC dan merupakan jenis mesopori dengan ukuran 2-56 meter. Selanjutnya untuk lebih jelasnya kita bisa melanjutkan ke pengolahan data BET.